Bang Medi, maaf nih, gua dengar dulu Bang Medi pernah terjun ke tentang masalah narkoba. Yang gua pusing ini, yang pertanyaan yang gak sangat jelas nih. Tapi gua nggak munafik, ini adalah sebuah ulasan yang sangat baik loh buat gua ya. Jadi gua mau berbagikan pengalaman yang mungkin ini buruk bagi siapapun dah. Dan ini pengalaman berharga bagi gua, dan suatu pengalaman yang benar-benar harus mungkin bukan untuk dilakukan bukan untuk dilakukan secara mencoba, tapi inilah ulasan yang pernah gue alami, yaitu gue dulu memakai sabu. Gue nggak munafik, gue nggak perlu takut, karena ini gambaran buat kebaikan kalian semua ya. Karena gue mohon hanya cukup gue aja, jangan sampai kalian terkena dari dampak sabu-sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan gua Medi Kucing. Oke, seperti biasa hari ini gua memberikan sebuah segmen sedikit ya tentang cerita kisah gue. Jadi, oh iya lupa. Oh iya, gue gak ada bosan-bosannya seperti biasa kepada kalian yang telah biasa nonton video gue ini. Gue hanya bisa mendoakan semoga kalian diberikan keberkahan dunia akhirat, panjang umur dan sehat selalu ya. Dan bagi yang muda-mudi yang masih pacaran, jangan pacaran dulu, tidak perlu langsung nikah. Tapi dengan cara baik-baik ya. Dan bagi yang belum punya anak, aku doakan biar lekas cepat punya anak. Oke, mantap. Dan bagi yang jomblo dan belum punya pacar, jangan patah semangat, cari pacar, tapi usahakan yang baik-baik. Oke, hari ini gue ada sebuah komenan ya, segmen dari seseorang bahwa Bang Medi, maaf nih, gue dengar dulu Bang Medi pernah terjun ke tentang masalah narkoba. Yang gue pusing ini, yang pertanyaan yang gak sangat jelas nih. Tapi gue nggak munafik, ini adalah sebuah ulasan yang sangat baik loh buat gue ya. Jadi gue mau berbagikan pengalaman yang mungkin ini buruk bagi siapapun dah. Dan ini pengalaman berharga bagi gue, dan suatu pengalaman yang benar-benar harus mungkin bukan untuk dilakukan bukan untuk dilakukan secara mencoba, tapi inilah ulasan yang pernah gue alami, yaitu gue dulu memakai sabu. Gue nggak munafik, gue nggak perlu takut, karena ini gambaran buat kebaikan kalian semua ya. Karena gue mohon hanya cukup gue aja, jangan sampai kalian terkena dari dampak sabu-sabu. Nah, ini pengalaman pribadi gue yang mungkin nggak pernah gue lupain nih. Dan ini segala sejarah yang benar-benar membuat kita menjadi pengalaman yang baik ya. Jadi gimana efek dari narkoba itu, seperti sabu-sabu, mungkin gua nggak munafik pernah gua alami nih. Dan sampai saat ini alhamdulillah gua jauhin. Bisa kok, kata siapa nggak bisa, kata orang ada nggak bisa, buktinya gue sendiri alhamdulillah. Jadi sebenarnya ya ini begini nih, sabu-sabu itu memang membuat kita stamina, menjadi seorang kita menjadi percaya diri dan menjadi semangat, dan menjadi buat kita bergairah, kata orang dalam hubungan bersuami badan atau bersuami istri itu pasti sangat nafsunya besar, tapi sebenarnya itu membahayakan buat kalian semua. Sebenarnya sabu-sabu itu kalau di efek dari buat kesehatan ya, kita itu jantung kita lagi kencang nih guys, lagi duduk. Sebenarnya kita itu ibarat kata kayak kita kerja itu kan pasti kita perlu istirahat ya kan. Kita kayak kerjaan, maksudnya kerja kayak santai, kayak seperti yang kayak security apapun jenisnya ya, maaf aja, semua kerja pasti berat ya. Jadi tidak seperti itu juga. Jadi bagi pekerja keras kadang-kadang membutuhkan seperti yang menggunakan konsumsi sabu itu banyak. Hampir gua nggak munafik, hampir gua bilang mah 85% itu pengguna sabu-sabu ya. Dan nggak semua, maaf nih, nggak semua, tergantung gimana kita manusianya sendiri ya. Jadi apalagi gua bukan yang mau jolokin ngomongin tentang artis ya, bahwa sebenarnya hampir lu lihat sendiri deh, artis-artis itu menggunakan seperti yang kalian lihat ya di TV-TV atau berita-berita, mungkin kalian tahu lah. Sebenarnya kerja keras mereka itu menjadi entertainment itu sangat
diperlukan ya tenaganya, fisiknya, karena dia hampir semua artis itu menggunakan sabu-sabu. Karena gue sendiri, oh inilah dampaknya bahwa sabu-sabu gitu dapat membuat kita semangat. Jadi gue nggak munafik, gue dulu pernah kerja juga di nggak usah dibahas lah, ntar pikirannya macam-macam. Dan di sini gue menceritakan bahwa sabu-sabu itu sebenarnya memang membuat stamina ya, stamina yang membuat kita menjadi semangat gitu. Jadi gue mohon, sebenarnya itu semua salah. Kalau kita mau semangat itu sebenarnya cuma satu kuncinya, yaitu berolahraga. Dan efek sampingnya untuk memakai sabu-sabu itu sebenarnya bahaya guys. Satu, kedua, orangnya parno, perasaan juga ya. Sampai sekarang gue kadang suka perasaan juga. Tapi alhamdulillah itu udah gue atasin. Jadi kadang kalau kita pakai sabu-sabu itu menjadi kita terpercaya diri gitu. Yang mungkin yang jelek buruk kayak gue ini, gue jadi pede ya kan. Tapi sekarang kadang-kadang gue paksain, namanya gue bermain konten, inilah keaslian diri gue. Gue mungkin belajar dari yang udah juga ya. Dulu gue memang kalau mau ke sabu, mau ngeprok aja itu udah pede banget ya. Itu dulu lagi pertama gue main konten ya, gue jujur aja, gue nggak munafik. Tapi selesai dari itu ternyata gue ada doa yang membuat gue jadi semangat untuk menghilangkan sabu ini. Jadi gue agar YouTube gue itu diterima, dimones, karena gue langsung meminta kepada Tuhan Yang Esa, yaitu Tuhan gue, ya Allah ya. Jadi maaf bagi yang beragama lain, inilah menurut gue. Dan di sini gue sangat terharu ya melihat bahwa sebenarnya sabu itu gimana ya ceritanya, membuat kita menjadi malas sebenarnya. Bayangin, siang jadi malam, malam jadi siang. Seharusnya kita malam istirahat, kita malah nggak tidur. Di situ tuh bahayanya. Sedangkan di hukum agama Islam bahwa Islam itu maksudnya benar-benar mempelajari semua tentang hal yang dilarang ya, seperti narkoba ini ya. Jadi kata waktunya malam itu kan, kalau kalian tahu waktunya malam itu waktunya beristirahat, dari mulai mungkin jam 8, jam 9 malam itu udah kita waktunya istirahat. Tapi sekarang peninggalan zaman sekarang udah kita pada waktu itu paling bentuk-bentuknya jam 12, bahkan sampai ada yang nggak tidur kala itu beraktivitas bekerja ya. Mungkin itu dia dimaklumin lah. Sebenarnya kalau untuk kesehatan itu kita di waktu jam 8 atau jam 9 kita waktunya istirahat atau tidur. Dan dibangunlah di waktu subuh. Itulah hebatnya. Dan kita mendengar azan pasti kita sholat. Sebenarnya di situ banyak kesehatan yang kita pelajari. Makanya orang-orang kampung itu tahu sehat-sehat ya, usia walaupun udah tua sehat-sehat. Kenapa? Dia subuh-subuhnya pagi-paginya itu udah bekerja, udah ke ladang, ke sawah atau kemana ya. Itu membuat mereka emang kesehariannya ya. Ternyata di usia mereka itu kadang-kadang di umur 80-70 masih sehat. Lain pada orang-orang di Jakarta baru usia muda aja udah membungkuk, maaf nih, udah ada yang stroke. Nah itu akibat apa? Nah ini masalah narkoba. Jadi aku kembali lagi ke tentang sabu. Sebenarnya efek dari sabu itu membuat kita menjadi gimana ya, kata memang benar sih. Jadi ketergantungan itu, yaitu yang gue bilang, di saat sebenarnya badan kita itu waktunya kita makan nih, mau semangat sih, sampai waktunya kita udah tidur, tapi kita nggak tidur lagi, ya kan, makan lagi, menurut waktunya itu istirahat. Nah disitulah badan kita drop, menerah, jadi ketergantungan, jadi kita mau makan lagi, itulah. Dan efeknya juga kalau bagi alhamdulillah efeknya juga dalam material. Kalau kita nggak kuat-kuat, apapun habis dijual. Nah, kayak banda-banda yang pernah gue miliki dulu ya, sampai pengen nih punya apa, udah saku gue pemakai nih. Akhirnya apa? Gue lihat di kamar gue, TV jual. Apapun ya kan, gue lihat lagi. Pokoknya apa yang jadi duit, insya Allah. Tapi alhamdulillah ya, tergantung manusia sendiri. Kalau yang terbiasa dengan mungkin maaf aja nih. Ini buat pelajaran juga ya. Ini gue bukan menjolimi atau mau bersangka, tapi yang gue alami sendiri dari teman-teman sahabat gue sendiri. Jadi siapa yang biasa tangan panjang mungkin efeknya seperti itu, kalian tahu lah.
apapun dihalalkan bagi dia. Tapi kalau gue sih alhamdulillah insya Allah ya, apa yang ada di barang gue sendiri mungkin gue jual seperti itu, karena itulah emang pengalaman gue aja yang gue alami ya, maaf aja. Mungkin mudah-mudahan kalau jangan sampai yang udah ya. Aduh, gue mau cerita apa lagi ya? Mungkin itulah segala yang pernah gue alamin. Jadi gue mohon pada kalian yang biasa nonton video gue ini, inilah berbagi pengalaman. Mohon bagi yang belum, ya janganlah melakukan. Sebenarnya sih memang nggak tahu sabu itu enak loh. Mungkin kalau ada cerita yang lain, gue dari jenis narkotik sampai narkoba apapun pernah gue alamin. Jadi inilah pengalaman. Ini baru gue cerita tentang sabu aja ya. Ya gue jujur aja, ini mungkin buat kebaikan buat kalian semua, bahwa sabu itu tidak baik untuk dikonsumsi. Sebenarnya itu membahayakan buat diri kita sendiri ya, badan rusak, kulit juga ketahuan lah. Itu yang di usia muda aja, di usia 40 di usia di bawah 30 atau 25 26 itu udah mulai muka kelihatan kalau yang sembuh, pasti keriput. Kalau gue wajar keriput udah tua. Jadi di saat itulah gue berpikir bahwa sabu itu sangat merugikan lah buat diri kita sendiri, badan kita sendiri, bahkan sampai materi lah. Mudah sebenarnya untuk menghilangkan sebuah sabu itu, niat, dimana niat kita benar-benar mau mencoba, bukan mencoba maksudnya bukan mencoba, harus gimana caranya menghilangkan efek dari keinginan menyabu gitu. Jadi gua sendiri merasakan alhamdulillah, bersyukur, mudah-mudahan ini banyak sih godaannya tiap hari gua dari sahabat-sahabat gua, teman-teman gua, tapi bisa kok lebih banyak baik teman-teman yang kita banyak sih sampai sekarang teman-teman gue yang masih nyabu, tapi alhamdulillah ajakan mereka udah pasti. Mungkin ini video saksi lah, gue takut juga gue terjun kembali. Jadi inilah harapan gue menjadi supaya sahabat-sahabat gue, teman-teman gue bisa gitu. Kadang ada yang berperan berbicara kepada gue, Matt lu bisa kok, lu bisa, salut gue lu. Ya bisa, ngapa nggak bisa, apapun bisa. Gue sendiri yang gue pusing gimana caranya gue bisa melakukan sholat 5 waktu. Itu doang yang gue takut, yang belum bisa gue sampai sekarang. Gue akuin bahwa gue sendiri belum bisa. Insya Allah ya gue lagi berusaha. Doakan pada kalian yang telah biasa nonton video gue ini. Apa salah sih mendoakan seseorang yang baik ya, karena mendoakan seseorang yang itu lebih kebaikan, pahalanya lebih besar daripada orang yang mendoakan ya. Daripada orang yang melakukan gitu. Jadi kali lagi mungkin masih panjang ya tentang cerita gue tentang sabu. Banyak ceritanya, lika-likunya, sampai gue hampir kejeblos juga ke menyetap. Udah nggak usah ceritain. Jadi gue nggak perlu panjang lebar lagi. Gue mohon jangan pernah melakukan sabu-sabu. Sekali lagi kepada kalian biasa nonton video gue ini, jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini biar gue semangat untuk cerita-cerita selanjutnya ya. Cerita selanjutnya nih banyak nih ntar insya Allah. Dan gue hanya bisa mendoakan seperti biasa, semoga kalian diberikan keberkahan dunia akhirat, panjang umur dan sehat selalu ya. Dan apabila ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan di hati kalian, gue mohon sebesar-besarnya, mohon pintu maaf sebesar-besarnya kepada kalian, karena gue juga manusia biasa yang penuh salah dan dosa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.